Oke, berikutnya adalah reaksi pengikatan asam amino oleh tRNA. Ketika proses translasi, maka tRNA itu tugasnya adalah untuk mengikat asam amino di sitoplasma sesuai dengan kodon yang pada mRNA. Inilah proses pengikatan asam amino oleh tRNA. Oke, ini adalah tRNA, amino asid sintase, ini protein, ini adalah enzimnya, ini asam aminonya, ya. Kemudian ini adalah ATP. Dalam proses pengikatan tRNA terhadap asam amino ini menggunakan energi, sumber energi berupa ATP, dan membutuhkan sebuah enzim namanya tRNA amino asid sintase, ya, jangan lupa. Oke, enzimnya digunakan amino asid tRNA sintase, sumbernya berupa ATP. Oke, tadi sudah seperti itu, saya nggak jelaskan terlalu dalam. Nah, di sini proses translasi. Proses translasi ini adalah pada pita mRNA, ini AUG. Perlu dipahami bahwa pada ribosom, ingat translasi berlangsung dalam ribosom itu memiliki 3 site atau sisi aktif. E itu exit, P itu peptidil, A itu amino asid. Oke, ini adalah mRNA, ini adalah ribosom. Bagian 3 sisi ini tempat untuk masuknya tRNA yang membawa asam amino tadi, ya. Misal AUG. Ya, saya ulang. Semua tRNA membawa asam amino selalu akan masuk lewat A, ya, lewat amino asid sisi A, kecuali satu, tRNA yang membawa metionin itu langsung masuk di bagian P. Saya ulang, semua tRNA yang membawa asam amino untuk masuk ribosom selalu lewat bagian sisi A atau amino asid, kecuali satu, tRNA yang membawa metionin, ya, dia langsung masuk ke peptidil. Nah, contoh seperti ini, ya, ini adalah tRNA membawa metionin. Nah, ini ada AUG, ditranslasi diterjemahkan oleh tRNA, dia mengambil asam amino dari sitoplasma, kemudian ditempelkan ke sini di ribosom ini di bagian UAC sini. Inilah antikodon. Fungsi antikodon ini adalah salah satunya adalah supaya urutan asam amino itu tepat. Jadi masuk dengan posisi tepat, ya. Kalau ini UAC nggak mungkin kan menempel di sisi yang lain, hanya bisa menempel di AUG sini. Jadi salah satu fungsi antikodon adalah untuk memposisikan tRNA yang membawa asam amino di posisi yang tepat, dan urutan asam amino harapan juga nanti juga tepat, seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah misal CGC. AUG dari mana kita bawa itu metionin, ini ada daftar kodon di buku, ada daftar kodon. Jadi kalau AUG itu kodon start, ya, ini menunjukkan ini akan sama dengan DNA memerintah kepada tRNA untuk mengikat metionin di sitoplasma, kemudian dibawa ke ribosom ini. Kemudian berikutnya GCG, ini pasti adalah arginin, ya. Terus seperti itu, apa sekarang GGA pasti akan dibawa glisin. Nanti kita bisa lihat di kode di daftar kodon. Terus seperti itu, sehingga nanti akan yang ditempel di sini adalah seperti ini, metionin, arginin, glisin, serin, purine, dan sebagainya. Spesial untuk prokaryotik, kodon start AUG ini yang ditembakkan yang dibawa oleh tRNA adalah fermylmethionin, F-methionin. Tapi kalau saya ulang, spesial untuk prokaryotik, kodon start itu akan ditafsirkan menjadi F-methionin atau formylmethionin. Tetapi kalau pada eukaryotik, methionin, ya, bedakan formylmethionin sama methionin. Nah, kalau eukaryotik methionin, bukan F-methionin, ya. Oke. Ya, seperti ini asam amino terbentuk. Nah, perlu dipahami tadi bahwa ketika methionin masuk ke sini, dia akan keluar lewat sisi E, exit. Ini keluar sambil ini meninggalkan
asam amino ini akan keluar lewat exit. Peptidil ini membawa arginin, kemudian masuk ke peptidil, keluar lewat exit, sehingga meninggalkan 2 asam amino ini. Kemudian akan diikat menjadi sebuah membentuk ikatan peptida oleh RNA ribosum. Ini arginin juga seperti itu, masuk ke A, kemudian bergeser ke P, kemudian keluar lewat E, terus seperti itu. Ya, sehingga ini terbentuk sekian asam amino. Kalau ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini dibutuhkan adalah sebanyak 6 tRNA. Setelah selesai, maka ini ribosum. Ini kan dulu sudah kita bahas, subunit besar sama subunit kecil ini akan lepas kembali. Nah, seperti itu. Spesial untuk tRNA, bagian untuk mengikat asam amino adalah pada ujung 3 ini. Saya ulang, ini adalah membawa asam amino. Ini bagian untuk mengikat asam amino. Ya, ini adalah antikodon. Bagian tRNA yang digunakan untuk mengikat asam amino adalah bagian ujung 3 atau 3 aksen. Ya, bukan 5 aksen tapi 3 aksen. Asam amino tRNA ini kelihatannya seperti double, sebenarnya enggak double, cuma satu ini berbentuk ini namanya hairpin loop, ya, membentuk loop seperti ini, seperti double. Sebenarnya cuma satu pita ini berlekuk-lekuk, berbentuk seperti daun semanggi. Oke. mRNA yang sudah tidak dipakai lagi kemudian akan dihancurkan melalui sistem ubiquitin proteasome, ya, proteasome. Oke, dari mana asam yang diikat oleh tRNA untuk translasi? Saya ulang, dari apa yang kita makan, dari hasil pencernaan kita makan protein, kemudian dicampur menjadi asam amino secara halus masuk ke dalam kapiler, kemudian masuk ke hati, ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh, akan masuk ke sel. Jadi ini berasal dari pemecahan protein dari pencernaan. Setelah terbentuk asam amino, 75%-nya digunakan untuk dirangkai lagi menjadi protein asam amino. Yang 25% digunakan untuk membentuk energi. Nah, seperti itu. Jadi asam amino di sitoplasma ini dalam bentuk pool asam amino. Ya, ini nggak usah masuk ke sini. Kodon start, ya, bedakan kodegen, kodon, antikodon. Bedakan kodegen, kodon, antikodon. Kalau kodegen adalah triplet yang terdapat pada DNA. Kodon adalah triplet yang terdapat pada mRNA. Antikodon adalah triplet yang terdapat pada tRNA. Bedakan. Ya, resumenya seperti ini. Oke. Tadi sudah, ya. Ini kodon start diakhiri kepada kodon stop, ya. Inisiasi diawali di kodon start dengan tRNA mengikat methionine pada eukariotik atau fosfomethionine pada prokaryotik. Elongasi perpanjangan di polipeptida dimulai dari kodon start diakhiri pada kodon stop. Terminasi proses elongasi diakhiri di kodon stop. Pada elongasi ini dibutuhkan enzim tRNA polimerase, ya. Oke. Saya ulang. Saya ulang di sini pada proses saya salah ngomong, bukan tRNA polimerase. Pada proses pembacaan polipeptida ini dibutuhkan RNA ribosum untuk membentuk ikatan peptida. Mohon maaf, saya salah ngomong, bukan tRNA polimerase, tapi RNA ribosum yang digunakan untuk membentuk ikatan peptida antar asam amino yang terbentuk, sehingga akan terbentuk protein. Ingat, methionine, asam amino dibentuk dalam rekan panjang, maka jadilah apa yang disebut dengan protein. Sebab protein adalah merupakan polimerisasi dari asam amino. Oke, ya, inilah daftar kodon. Di buku Anda banyak ini, ada U, W, dan sebagainya sudah ada di sini, ya. Ini dasar Anda kalau mentranslasi kodon pada mRNA, maka daftar caranya adalah seperti ini. Oke, menggunakan data ini. Tadi kan sudah. Ini ada singkatan-singkatan. A adalah alanin, arginin, dan sebagainya. Jadi ini digunakan sebagai dasar untuk menerjemahkan triplet kodon pada RNA ini. Misal AUG. Nah, ini kan AUG. AUG adalah kodon start. Nah, di sini.